Baik, terima kasih hambanya untuk lagu pujian yang sudah kita nyanyikan bersama. Ya, terima kasih. Mari kita tundukkan hati kita, mari kita berdoa. Kita akan sama-sama melihat firman Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga. Benar Tuhan, di dalam roh dan kebenaran kami meninggikan nama-Mu. Kami berterima kasih Tuhan, Engkau memperluas kapasitas kami di dalam Yesus Kristus yang tidak terbatas. Kami boleh bergerak dan hidup kami boleh digerakkan oleh Tuhan untuk terus maju dari hari ke hari. Di dalam kebenaran-Mu kami bisa terus diteguhkan, iman kami dan hati kami diluaskan untuk menyambut, meresponis semua panggilan Tuhan untuk kami kerjakan, kami lakukan di dalam iman. Kami berterima kasih pagi hari ini kembali lagi Tuhan, mau dengar-dengaran akan firman kebenaran-Mu sebagai makanan rohani kami untuk menyehatkan tubuh kami, tubuh Kristus, di mana kami berada di dalamnya untuk melakukan pekerjaan Allah yang mulia. Kami bersyukur, kami menyambutnya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, kita kembali lagi ke bagian firman Tuhan di kitab yang mulia, kitab Efesus pasal 1. Ya, terima kasih juga untuk saudara kami yang selalu bergabung setia dengan kita dari Manado, ya saudara kita Rivo Alamat dan juga saudara-saudara kita yang lainnya yang mengikuti dari live streaming Facebook. Kita lanjutkan lagi ya, saudaraku, sangat menarik saudara ketika kita kembali mendalami tentang kapasitas daripada Allah yang memenuhi segala sesuatu. Kita bisa temukan kembali dari pembacaan Efesus pasal 1 ayatnya yang ke-22 dan 23. Kita sudah mendekati akhir dari pasal 1 ya, Bapak Ibu Saudara, puji Tuhan. Dengan episode 157 jam kita sudah membahas Efesus pasal 1, Bapak Ibu Saudara. Itu artinya memang betapa panjangnya, betapa luasnya, betapa lebar dan dalamnya hikmat Allah yang surgawi yang terus memenuhi apa yang kita perlukan untuk dapat melihat bagaimana cara Tuhan memimpin hidup kita dan dalam keadaan yang tidak terbatas. Ya, kita akan membaca terlebih dahulu, saudara, Efesus pasal 1 ayat 22 dan 23. Dan segala sesuatu yang telah diletakkan Allah, ditaruh oleh Allah di bawah kaki Kristus, dan Dia Allah Yesus telah dikaruniakan oleh Allah kepada jemaat sebagai kepala dari segala yang ada. Jemaat yang adalah tubuhnya, yaitu kepenuhan Allah yang memenuhi semua dan segala sesuatu. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, ini begitu mendalam sekali ya kebenaran yang terdapat di dalam ayat-ayat firman Tuhan yang sudah kita baca tadi. Sangat berkaitan dan langsung ditujukan kepada kita, menyasar pengertian ini, menyasar kepada eksistensi kita. Pertama-tama kepada eksistensi keberadaan Allah di dalam Yesus Kristus Tuhan kita, dan juga
tentunya karena kita tidak bisa dipisahkan lagi dari eksistensi daripada Yesus Kristus sebagai anak Allah, sebagai kepala tubuh, dan kita adalah anggota-anggotanya, maka kita akan melihat dimensi daripada keberadaan kita di dalam Yesus Kristus. Di sini sungguh Bapak Ibu Saudara adalah keberadaan kita di luar daripada hal-hal yang sifatnya duniawi yang terbatas. Jadi ini kita memandang keberadaan kita yang unlimited, ya, yang tidak terbatas di dalam Kristus Yesus secara bersama-sama sebagai orang-orang yang diciptakan baru dalam Kristus. Saudara dan saya mempunyai kapasitas yang tidak terbatas di dalam Yesus Kristus. Amin. Ya, Bapak Ibu Saudara. Jadi intinya adalah harus selalu memandang keberadaan kita, siapa kita sebenarnya di dalam Yesus Kristus. Amin. Ya, bagaimana kita eksis, hidup kita eksis di dalam Dia. Amin. Dan oleh karena itu, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, kita akan merenungkan pertama-tama adalah seberapa besar kapasitasnya Tuhan itu, Bapak Ibu Saudara, ya. Dan kita tentunya tahu bahwa dikatakan Tuhan itu adalah sifatnya omnipresence, ya, yaitu Tuhan itu maha hadir, dan juga omnipotence, ya, Tuhan itu adalah maha kuasa, ya, dan omniscience, setidaknya 3 hal, ya, yaitu Tuhan itu maha tahu. Nah, pertanyaannya adalah di mana potensi kapasitas daripada Allah yang tidak terbatas itu pernah dinyatakan, Bapak Ibu Saudara. Ya, dalam banyak hal karya Allah, ya, bisa dilihat kapasitas daripada Allah yang tidak terbatas, yang maha kuasa. Nah, bisa kita misalnya lihat dari secara historis, ya, pengalaman daripada umatnya bangsa Israel ketika mereka dibebaskan dari perbudakan bangsa Mesir. Kita bisa melihat kapasitas daripada Allah yang mematahkan semua kekuatan kuasa daripada Firaun, dan juga semua orang Mesir tidak sanggup menahan, ya, orang Israel lagi dalam perbudakan itu, karena Allah ingin memenuhi apa yang dijanjikannya kepada nenek moyang mereka, ya, Abraham, Ishak, dan Yakub, bahwa Tuhan telah menetapkan destinasi tujuan daripada bangsa Israel itu dipilih Tuhan sebagai bangsa yang kudus, yang terpisah dari bangsa-bangsa lain, adalah supaya mereka mendiami tanah perjanjian, yaitu tanah Kanaan. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, dan juga ketika bangsa Israel berjalan di padang gurun, ketika mereka menghadapi suatu jebakan, ya, katakan demikian, mereka tidak bisa melewati Laut Merah, ya, Laut Tiberau, karena orang Israel berjalan kaki, ya, harus menyeberang dengan berjalan kaki. Tapi saudara-saudara, kita tahu kapasitas daripada Allah dengan kuasanya yang dahsyat, yang luar biasa, memberikan jalan keluar, solusi, ya, bagi bangsa Israel dengan tongkat Musa yang dipukulkan ke air laut, akhirnya terbelah 2, dan umat Israel bisa berjalan di tanah yang kering, menyeberang dengan selamat, ya. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus,
Di situ kita melihat kapasitas daripada Allah, ya, kemahakuasaan daripada Allah dinyatakan. Namun saudara-saudara, ya, kalau kita ingin mengalami kapasitas dan kuasa Allah tersebut saat ini di dalam yang related dengan berhubungan dengan kehidupan kita saat ini, tentu saja saudara-saudara kita tidak berada dalam konteks itu, bukan? Ya, tidak berada dalam konteks bahwa kita saat ini diperbudak secara fisik oleh sebuah bangsa, atau kita sedang tidak bergumul dan berjuang untuk melewati ingin menyeberangi sebidang laut, ya Bapak Ibu Saudara, sehingga kita tidak bisa mengharapkan kapasitas daripada Allah yang seperti itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita mempunyai pergumulan yang tersendiri yang berbeda, sehingga kita harus memahami bagaimana kapasitas daripada Allah, ya, kekuatan daripada Allah, kepenuhan daripada Allah berkaitan dengan arah dan tujuan daripada kehidupan kita saat ini. Nah, kalau kita tidak memahami itu, Bapak Ibu Saudara, maka kita tidak akan bisa menerapkan apa yang manfaat daripada hubungan kita dengan Allah yang Maha Kuasa, yang penuh kasih. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ya, ketika Allah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya, ya, kita juga bisa mempelajari kapasitas daripada kepenuhan daripada Allah di dalam karya-karyanya tersebut. Tapi saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, tentunya sekali lagi menjadi sangat terbatas hal-hal yang demikian, potensi daripada Allah, kemahakuasaannya yang dinyatakan di dalam melalui karya-karyanya yang dilakukannya menciptakan langit dan bumi dan segala isinya. Tentu saudara-saudaraku, kita saat ini bukan dalam konteks membutuhkan karya kuasa Allah yang dinyatakan di dalam proses yang demikian, Bapak Ibu Saudaraku, ya. Jadi sekali lagi benar bahwa Allah itu Yesus Kristus tidak berubah dari dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Tetapi masalahnya adalah kepenuhan Allah itu tidak dinyatakan di dalam hanya dalam sebuah konteks, tapi dalam konteks yang berbeda dia bekerja. Amin. Sesuai dengan programnya Tuhan. Sehingga kita perlu mengenali, ya, saudara-saudaraku, bagaimana Tuhan saat ini bekerja dengan kapasitasnya, kapasitas Allah yang berkaitan dengan kehidupan kita dalam konteks kita sebagai anggota-anggota tubuh Kristus. Seperti apa Allah memenuhi kehidupan kita dengan segala kemahakuasaannya. Nah, itu sebabnya saudaraku, di ayatnya yang ke-22 tadi dikatakan, dan segala sesuatu ini sebelumnya masih dalam konteks betapa hebat kuasanya, kuasa Allah yang dinyatakan ya melalui peristiwa fakta, ya, kematian, penguburan, dan kebangkitan Yesus Kristus, dan mendudukkan Yesus Kristus duduk di sebelah kanan Allah Bapa di surga, melampaui, dikatakan membuktikan, ya, bahwa kekuasaan Allah melampaui daripada, jauh lebih tinggi daripada semua otoritas, pemerintah, penguasa, dan kekuasaan serta kerajaan apapun yang dapat disebut. Dan bukan hanya di dunia ini saja, juga di dunia yang akan datang. Maka saudara-saudaraku, kapasitas yang demikian, ya, potensi yang tidak terbatas, yang demikianlah konteks daripada
Allah ingin agar kita mengetahuinya, cara kerja Allah di dalam peristiwa di mana Allah menyatakan kuasanya, ya, membangkitkan Yesus Kristus dari antara orang mati dan naik ke surga, melintasi semua penghalang-penghalang, ya, menyingkirkan semua hambatan, baik yang di bumi maupun yang di udara, yang tidak terlihat, yang kelihatan maupun yang tidak terlihat. Bapak Ibu Saudaraku, bahwa Yesus Kristus melintasi semuanya dimensi, ya, daripada kehidupan dan juga dimensi daripada semua atmosfer, ya. Yesus Kristus mempunyai kapasitas dengan kecepatan yang melampaui daripada semua pergerakan. Bapak Ibu Saudara, ya, kemarin beberapa hari yang lalu sudah saya katakan, Bapak Ibu Saudara, ya, gambarannya misalnya bahkan yang tidak dapat diperbandingkan, bagaimana ketika astronot yang diterbangkan ke bulan, misalnya Bapak Ibu Saudara, ke ruang angkasa, tentunya mempunyai proses yang cukup panjang juga, yang cukup lama supaya sampai ke bulan, pesawat yang digunakan. Tetapi kita sudah lihat Bapak Ibu Saudara di 1 Korintus pasal 15 dikatakan bahwa ketika Yesus Kristus nanti datang menjemput kita, anggota tubuhnya, orang-orang percaya, orang-orang kudus yang telah diselamatkannya, ya, dikatakan hanya dalam sekejap mata. Amin. Hanya dalam sekejap mata setelah kita diubahkan menjadi memakai kapasitas tubuh yang baru, ya, sama seperti kualitas dari tubuh Kristus yang mulia, tubuh kebangkitannya, maka dikatakan dalam sekejap mata kita diterbangkan sampai ke surga, di rumah Bapa yang kekal, yang penuh dengan kebahagiaan. Hanya dengan sekejap mata, Bapak Ibu Saudara, ya, itu sangat luar biasa. Waktu yang paling singkat, ya, lebih kecepatannya Bapak Ibu Saudaraku melampaui daripada kecepatan cahaya, ya Bapak Ibu Saudara. Nah, oleh karena itu saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, di dalam kapasitas yang demikian kita ditempatkan karena potensi kapasitas daripada Allah di dalam Yesus Kristus tersebut. Saudara, kita dijadikan sebagai pewaris atau memiliki bersama. Amin. Memiliki bersama karena kasih karunia Allah yang telah menyelamatkan kita dan telah membaptiskan kita ke dalam tubuh Kristus, sehingga saudara-saudaraku, sekarang kita menjadi kepenuhan daripada Allah yang tidak terbatas itu, ya. Itu yang dikatakan tadi di mana? Di ayat 22, bahwa Yesus Kristus sebagai kepala tubuh, ya, diberikan oleh Allah, dikaruniakan oleh Allah bagi kita, ya. Jadi kita, Bapak Ibu Saudaraku, sudah mempunyai kepala. Amin. Jadi kita bukanlah orang yang hidup tanpa kepala, ya. Jadi kepala yang memimpin, yang mengarahkan sampai kepada destinasi tujuan, karena kewargaan kita adalah di dalam surga, ya. Filipi pasal 3 ayat 20, ya. Jadi saudara-saudaraku, Allah mengaruniakan Yesus Kristus dengan kapasitas yang sangat mulia, yang tidak terbatas setelah membuktikan, ya, Allah itu benar-benar hidup di dalamnya, bahwa Allah itu dipresentasikan oleh Yesus Kristus, Allah yang tidak terbatas, yang maha kuasa, yang maha tahu, yang maha segalanya, dipresentasikan oleh Yesus Kristus
secara sempurna melalui kematian, penguburan, dan kebangkitannya, dan kenaikannya ke surga. Dan di dalam kapasitas yang unlimited itulah saudara dan saya ditempatkan. Jadi di sana kita eksis. Itu sebabnya saudara-saudaraku, ya, kalau kita menerima dan mengimani bahwa keselamatan kita di dalam Yesus Kristus tidak akan pernah hilang, ya, karena kita berada di posisi, ya, sumber yang telah menang, ya. Keberadaan kita adalah keberadaan di dalam kekekalan berikut dengan segala kapasitas di dalamnya yang memperbaharui, amin, memperbaharui kehidupan kita yang baru itu dari hari ke hari menjadi serupa segambar dengan gambar kemuliaan Yesus Kristus Tuhan kita. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, itulah sebabnya segala sesuatu itu takluk kepada Yesus Kristus. Mari kita lihat dulu di Filipi pasal 2, saudara-saudara. Di Filipi pasal 2 sudah sangat clear, ya, dengan sangat jelas itu dikatakan oleh Rasul Paulus di Filipi pasal 2. Kita membaca dari ayatnya yang ke-8. Bisa dari ayatnya yang ke-7 ya. Oh ya, dari ayat yang 6 saja. Yang walaupun dalam rupa Allah, ya, dalam gambaran Allah yang adalah pencipta maha segalanya, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu kesetaraan dengan Allah, karena Yesus Kristus adalah Allah pribadi yang kedua dari Allah Tritunggal, ya, jadi setara dalam kealahannya. Bapak Ibu Saudara, Allah bukan Allah itu bukan tiga, tapi Allah itu satu yang dinyatakan di dalam tiga pribadi. Jadi pribadi yang kedua, Allah Anak Yesus Kristus setara, ya, dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri, ya, mengosongkan dirinya sendiri, Yesus Kristus, dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Amin. Jadi di dalam rupa manusia, pribadi kedua dari kealahan itu yaitu Yesus Kristus mengambil rupa dari manusia dengan kapasitas yang terbatas, ya. Ketika Yesus Kristus menjadi manusia, yaitu firman yang menjadi daging, ya, karena Yesus Kristus menjadi sama seperti kita dengan tubuh yang fana, ya, Bapak Ibu Saudara. Itu sebabnya Yesus harus makan, harus minum, harus istirahat, dan seterusnya. Bahkan dia menderita, saudara-saudara, sama seperti kita secara fisik. Waktu itu, dulu ketika Yesus Kristus datang dalam kapasitas Tuhan yang datang dalam kapasitas yang terbatas sebagai manusia, ya. Nah, tetapi saudara-saudaraku, dikatakan di situ dalam keadaannya sebagai manusia telah mengosongkan dirinya, mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia, dan dalam keadaannya sebagai manusia itulah ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di atas kayu salib. Amin. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, di situ kita lihat ada satu terusan, ya, daripada kapasitas Allah yang tidak kelihatan, yaitu di mana Yesus Kristus merendahkan hatinya supaya dia bisa menunjukkan ketaatannya yang sempurna, yang sesungguhnya kepada Allah. Ya, jadi saudaraku, di dalam kapasitas Yesus Kristus
yang terbatas sebagai manusia, itulah Allah bisa menurunkan sifat daripada kerendahan hati Allah dengan kapasitas yang tidak terbatas itu, saudaraku. Dan Yesus Kristus menunjukkan hal itu melalui ketaatannya sampai mati di kayu salib. Amin. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, di sini kita lihat, jadi bukan serta-merta begitu saja tanpa sebuah proses kerendahan hati Allah yang sesungguhnya itu bisa dihadirkan di tengah-tengah dunia ini, tapi itu semuanya adalah melalui ketaatan Kristus. Amin. Ya, saudaraku. Jadi banyak orang di dunia ini yang tampak rendah hati, ramah, ya, mempunyai empati yang tinggi terhadap sesamanya. Tapi ingat saudaraku, itu tidak bisa disamakan dengan kerendahan hati Kristus, saudara-saudaraku, ya, sebagai manusia. Karena kerendahan hati Kristus adalah kerendahan hati yang berkapasitas dari kerendahan hati Allah, ya, yang dimanifestasikan, yang diimplementasikan oleh Yesus Kristus. Kerendahan hatinya adalah kerendahan hati Allah. Benar-benar itu adalah penjelmaan daripada kapasitas Allah yang tidak terlihat, ya, yang tidak nampak di mata manusia, tapi dinampakkan, ya, dinyatakan oleh Yesus Kristus melalui ketaatannya, memikul salib, ya, salib kita, ya, yang dulu kita adalah orang-orang yang berdosa, tapi supaya kita tidak dihukum di lautan api neraka, maka Yesus Kristus mengambil kapasitas daripada potensi daripada Allah yang bisa membebaskan kita dari segala hukuman dosa dan hukuman maut, dan sampai ia mati di kayu salib, ya. Nah, saudaraku, tujuannya yang paling terakhir adalah kita lihat di ayatnya yang ke 10, pada akhirnya adalah dikatakan di situ, supaya dalam nama Yesus Kristus bertekuk lutut segala yang ada, baik yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah akan mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Amin. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, jadi pada akhirnya adalah supaya semua takluk kepada Yesus Kristus, maka proses ketaatan daripada Yesus Kristus kepada Bapa di surga untuk melakukan kehendaknya yang seutuhnya, yang tidak mampu dilakukan oleh siapapun manusia di dunia ini. Kapasitas untuk taat itu ada pada Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Dan di sanalah saudara-saudara ditempatkan. Jadi ada penempatan Tuhan pada posisi yang tinggi bagi saudara dan saya di dalam keberadaan Yesus Kristus, di mana kita adalah anggota-anggota tubuhnya. Dan dikatakan tadi, di mana saat ini Allah memenuhi segala sesuatu kehendaknya di dalam tubuh Kristus itu sendiri. Jadi ini Bapak Ibu Saudaraku, sesuatu yang sangat dahsyat, yang sangat luar biasa. Kalau kita mendalami terus, ya, objek daripada kehendak Allah saat ini, sasaran daripada kehendak Allah saat ini untuk memenuhi segala kepenuhannya adalah di dalam tubuh Kristus, di dalam persekutuan yang benar, persekutuan daripada orang-orang kudus, Bapak Ibu Saudara, ya. Jadi kitalah sebagai penerima manfaat yang paling besar, ya, berkaitan dengan kapasitas Allah saat ini, di mana Yesus Kristus hidup di dalam kita, hidup di tengah-tengah kita, dan kita hidup di dalamnya, yang unlimited, yang beyond, melampaui daripada pikiran manusia yang terbatas. Saudara dan saya hidup di dalamnya, bergerak,
tanpa batas, kita bisa bertumbuh ke arah Kristus Tuhan kita di dalam kekudusannya yang sempurna. Amin. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, itu sangat luar biasa. Jadi bagaimana Bapak Ibu Saudaraku ada orang yang bisa mengingat semua nama-nama manusia di dunia ini, ya? Dan alat apa, teknologi apa kira-kira Bapak Ibu Saudaraku yang bisa dalam sekejap ya bisa menghadirkan di dalam data-data ya bahwa semua nama-nama manusia di seluruh dunia ini bisa dihadirkan secara cepat Bapak Ibu Saudara. Tidak ada Bapak Ibu Saudara ya kapasitas apapun, teknologi apapun saudaraku, tidak akan ada yang bisa menghadirkan semua nama-nama, menyebutkan nama-nama manusia di dunia ini ya, berapa juta terabyte pun data untuk menyimpan nama-nama dari semua manusia yang ada di dunia ini dan menghadirkannya secara cepat Bapak Ibu Saudaraku ketika dipanggil. Saya percaya manusia tidak akan bisa menciptakan itu. Hanya ada pada Kristus Yesus sebagai hakim yang adil ya, dan tidak akan ada yang terlewat. Tidak akan ada manusia, nama manusia satu pun tidak akan ada yang terlewat, yang dilupakan, yang tidak akan hadir di hadapan Yesus Kristus sebagai hakim dari segala hakim yang ada. Suatu saat dikatakan bahwa akan semua pada akhirnya akan takluk, akan mengakui ya, sama seperti ketika Firaun ya harus terpaksa dia mengakui Allahnya Israel ya, bahwa Allahnya Israel tidak tertandingi ya, dan hanya Allahnya Israel yang mempunyai kemenangan yang sempurna di dalam sebuah pertempuran, dalam sebuah perjuangan, dan harus mengaku walaupun dengan terpaksa Bapak Ibu Saudara. Jadi itu sebabnya saudara-saudaraku, orang-orang yang mengejek Yesus Kristus, orang-orang yang menghina dan yang menolak Yesus Kristus Tuhan kita saat ini, saudara dan saya tidak perlu risau dengan mereka, karena mereka akan berhadapan juga suatu saat dengan Yesus Kristus pada saat penghakiman akan digelar di masa yang akan datang. Tentunya kita sudah tahu bahwa penghakiman ada dua kursi, ada dua tahta. Yang pertama adalah penghakiman kursi pengadilan Kristus bagi saudara dan saya sebagai anggota tubuh Kristus, di mana kita akan menerima upah mahkota kebenaran atas ketaatan kita kepada Yesus Kristus ya, selama kita ada di dunia ini, pelayanan kita dan apa yang kita perbuat di hadapannya, saudara-saudaraku, maka kita akan menerima upah yang besar di dalam surga. Dan kepada orang-orang yang tidak percaya ya, yang menolak salib Yesus Kristus, mereka akan dihakimi di tahta putih besar, tapi tidak ada keselamatan lagi bagi mereka. Dan sekali lagi Bapak Ibu Saudara, tidak akan ada yang terlewat. Semua disimpan di dalam data memori yang super, yang tidak terbatas, yang unlimited di dalam ingatan Allah dengan kapasitas yang melampaui daripada semua memori manusia atau teknologi yang paling canggih sekalipun, saudara-saudara. Dan hanya di dalam Yesus Kristus semuanya itu dinyatakan oleh Allah, kapasitas yang tidak terbatas itu. Dan saudara-saudara dan saya akan hadir di hadapan Yesus Kristus untuk menerima kemuliaan yang kekal untuk selama-lamanya. Dan oleh sebab itulah maka saudara dan saya ya terus belajar untuk mendengarkan ya. Iman timbul dari pendengaran. Semakin banyak saudara mendengarkan kapasitas daripada Allah yang dinyatakan di dalam firman-Nya, kasih-Nya yang sempurna yang dinyatakan di dalam setiap bagian-bagian pengertian-pengertian yang benar, akan mengisi ya kehidupan kita ya, merefleksikan
kehidupan kita di atas pengertian-pengertian yang benar tentang Yesus Kristus, di mana kita adalah anggota-anggota tubuhnya, dan di sanalah saudara-saudara dan saya bisa memahami lebih dalam lagi, lebih tinggi, lebih luas, dan lebih besar lagi bagaimana kita mengerti begitu besar kasih Allah dalam kehidupan kita ini. Amin. Sehingga saudara dan saya bisa tetap terjaga di dalam ketaatan kita bersama, ya, sebagai tubuh Kristus. Kita bisa saling melayani satu dengan yang lain, dan kita saling meneguhkan di dalam kebenaran ini. Kita bertumbuh ke arah Kristus yang adalah kepala, dan kita adalah anggota-anggota tubuhnya yang terus menerima berkat daripada Tuhan untuk mencukupkan apa yang kita perlukan supaya tetap setia kepadanya. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, terima kasih untuk kebersamaan kita di pagi hari ini. Kiranya saudara-saudara dan saya, ya, boleh terus bersyukur kepada Tuhan, ya, atas apa yang kita peroleh, ya, di dalam Dia, di dalam Yesus Kristus. Kita sungguh-sungguh sangat diberkati oleh Tuhan, dan kita harus tetap merendahkan hati kita di hadapannya, dan kita bisa terus dimampukan untuk berbagi, ya, menyaksikan kebenaran ini, kebenaran akan keselamatan hidup yang kekal yang telah saudara dan saya peroleh oleh karena kasih karunia Allah, bukan karena usaha kita. Kita perlu, saudara-saudaraku, lebih serius lagi untuk menyaksikan itu kepada semua orang. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih. Kami sangat bersyukur, ya Tuhan, pagi hari ini kembali lagi kebenaran firman-Mu membukakan hikmat surgawi-Mu, ya Tuhan, kepada kami semua yang mendengarkannya, dan kami diajar untuk menjadi orang-orang yang rendah hati sama seperti Kristus Yesus dengan kapasitas yang mulia, kehidupan yang disertai dengan kualitas ketaatan yang sungguh-sungguh kepada Allah. Dan kami rindu supaya firman-Mu terus ditanamkan lebih dalam lagi, dan kami akan mengulang terus apa yang baik, apa yang berkenan kepada Tuhan. Kami bersedia untuk menyaksikannya kepada semua orang, dan Engkau yang menolong apa yang kami perlukan. Engkau memenuhi apa yang kami butuhkan, supaya kami tetap bisa hidup setia kepadamu, dan tidak akan bergoncang dan tidak akan mudah digoyahkan oleh keadaan-keadaan dunia yang berubah-ubah, yang tidak stabil. Tapi di dalam Yesus Kristus kami mempunyai kapasitas kestabilan kami untuk tetap konsisten dan menjaga integritas hidup kami sebagai orang-orang kudus-Mu di tengah-tengah dunia ini. Terpuji nama-Mu, Yesus Kristus Tuhan kami. Di dalam Engkau, di dalam nama-Mu yang kudus, kami bersyukur kepada Bapa dalam surga. Amin. Terima kasih. Amin. Puji Tuhan, haleluya. Selamat pagi, salam semuanya. Ya, salam kudus buat kita semua. Kita jumpa besok pagi lagi. Amin.